Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua kali ini kita akan belajar mengenai Java OOP. Yang pertama, kita akan belajar mengenai kelas dan atribut. Untuk membuat suatu kelas sendiri, aturannya adalah nama kelas harus sama dengan nama file. Terus nama kelas tidak boleh mengandung suatu simbol atau spasi enter dan tab. Jadi seperti ini contohnya. Misalkan di sini saya bikin nama kelas. Ini nama kelasnya. Nama kelasnya misalkan nama kelas ini menggunakan nama kelas. Jadi filenya juga namanya nama kelas. Misalkan di sini ada kelas mobil, nama kelas nama filenya juga harus mobil. Jadi seperti itu. Misalkan M-nya huruf gede, ya kelas name-nya mesti huruf gede M mobil ya. Ini kita akan praktekin. Terus kurung buka kurung tutup seperti ini. Terus ini kita isi dengan atribut apa yang kita perluin di dalam kelas. Terus atribut itu ada di dalam kelas. Jadi di dalam kelas ada atribut. Atribut merupakan data pendukung yang dimiliki oleh kelas. Jadi di dalam kelas itu ada atribut, isinya suatu pendukung, data pendukung dari, ini salah satu isinya aja, sebenarnya ada isinya lagi. Salah satu isinya data pendukung yang dimiliki oleh kelas. Misalkan gini, ada kelas mobil, berarti data pendukungnya apa di kelas mobil. Misalkan ada kelas mobil, kan berarti kita perlu suatu data pendukung kayak merek mobilnya, warna catnya, terus harga mobilnya. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan data pendukung yang dimiliki oleh kelas. Atribut dibuat seperti membuat suatu variabel. Jadi kita bikin atribut itu kayak kita bikin suatu variabelnya. Ada contohnya juga. Ini contohnya. Untuk membuat suatu atribut, pertama ini misalkan ini kelasnya, ini nama kelasnya apa. Jadi ini kelas. Terus di sini untuk pembuatan atribut kita perlu mendeklarasikan pertama tipe datanya apa, terus nama atributnya. Jadi seperti itu. Yang penting rumusnya tipe data, nama atribut, sama persis ketika kita membuat suatu variabel. Ada tipe data, ada nama variabelnya. Begitu juga dengan atribut, ada tipe data, ada nama atributnya. Nanti kita contohin juga. Di dalam suatu kelas dapat memiliki beberapa variabel atau atribut atau behavior atau sifat. Jadi misalkan di dalam kelas itu bukan cuma atribut aja yang dimiliki, bisa juga suatu behavior. Misalkan mobil, suatu kelas mobil, selain memiliki nama mobil, merek mobil, harga mobil, mobil juga bisa memiliki sifat kecepatan. Terus apa lagi ya yang sifat lajunya berapa, terus apa lagi ya, pokoknya seperti itu. Oke, nanti kita akan contohin, namun kita akan fokus di atribut dulu. Di sini di dalam suatu atribut juga memiliki aturan. Jadi atribut ada 3, dia bisa ditulis di lokal variable. Kalau di lokal itu berarti atribut ditulis di dalam suatu metode atau konstruktor atau blok. Jadi si atribut ditulis bukan di luar metode, tapi di dalam metode. Jadi luar metodenya kita nggak bisa baca atributnya. Pokoknya nanti kita akan contohin deh, teman-teman mesti tahu ini aja. Nah, ini aja dulu, dia ada lokal. Kalau lokal itu berarti di luar metode atau di luar kurung kurawal seperti ini, dia atributnya nggak bisa diakses. Nah, kalau yang kedua ada instant variable. Instant variable ini variabelnya dideklarasikan di dalam kelas. Kalau ini di dalam kelas, tapi juga di dalam suatu blok, apakah blok metode atau blok konstruktor. Jadi seperti itu. Kalau instant variable
variabelnya dideklarasikan dalam kelas, namun di luar metode. Jadi seperti ini. Nah, ini tuh dalam kelas, kan ini dalam kelas, tapi di luar metode. Di sini nggak ada metode, jadi seperti itu yang dinamakan dengan instance variable. Instance variable dapat dibaca di semua metode. Ya, karena letaknya di luar metode, berarti si variabelnya bisa dibaca, atau si variabel atau si atribut yang bisa dibaca di metode manapun. Nanti kita akan contohin. Yang ketiga, ada kelas variable. Variabel dideklarasikan dalam suatu metode, tapi menggunakan static. Pokoknya di sini teman-teman pasti masih bingung apa itu metode, apa itu instance, apa itu kelas variable. Nanti kita akan bahas semua. Namun yang akan kita bahas di pertemuan kedua kali ini, di video kedua, kita akan bahas yang instant variable. Yang instant variable. Oke, kita langsung contohin aja. Kita akan bikin suatu kelas dan instant variable. Variabelnya akan dideklarasikan di dalam suatu kelas, tapi di luar metode. Teman-teman gak usah khawatir, nanti saya akan bahas satu-satu mengenai ini, mengenai metode, mengenai static, mengenai local variable, yang akan saya bahas satu-satu. Oke, kita praktekin aja. Karena kita belajar OOP dari awal, kita bikin suatu project lagi, Java application. Next, misalkan isi nama aplikasinya belajar Java OP. Finish saja. Nah, ini komen kita hapus aja. Nah, di sini tadi otomatis tergenerate main Java-nya. Sekarang di project yang belajar OOP, saya akan bikin suatu kelas, karena kita tadi belajar kelas. Jadi saya akan bikin suatu kelas. Untuk di NetBeans, untuk membuat suatu kelas sangat gampang. Pertama kita klik properties ini ya. Terus kita ke objek yang aktif yang kita pakai, kan kita pakai pakai project belajar Java OOP. Kita klik kanan aja, new, terus Java class, karena kita akan membuat suatu kelas. Kalau Java main class ini kan untuk menjalankan aplikasi kita, jadi kita menggunakan Java class. Misalkan di sini saya kasih nama kelasnya mobil, kita akan membuat suatu kelas mobil. Klik finish. Nah, kan sama, ada sebenarnya ini public, nggak masalah, cuma default dari kita bikin NetBeans dia akan mengecreate public class mobil. Nanti kita akan belajar juga apa itu public, apa itu private, apa itu protected, dan lain-lain. Pokoknya ini kita create kelas. Ini pertama kali yang muncul kelas mobil. Ingat, di dalam kelas terdapat atribut. Atribut itu data pendukung di suatu kelas. Jadi data pendukung di suatu kelas mobil, berarti kan kita perlu suatu atribut. Contohnya kayak merek mobil. Nah, karena merek itu string, jadi kita pakai tipe datanya string. Ingat, penulisan suatu atribut diawali dengan suatu tipe data dan diikuti dengan nama atributnya. Jadi kita string merek. Kenapa merek? Karena merek itu value-nya string. Misalkan mereknya Honda, ada Toyota, ada Ford, dan lain-lain. Terus kita perlu string juga warna. Terus kita juga perlu biasanya apa lagi ya? Kalau mobil warna, harga kan angka ya, berarti pakai integer harga. Terus kita perlu apa lagi teman-teman? Tahun pakai integer aja. Tahun pembuatan maksudnya ya. Oke, seperti ini aja cukup data pendukungnya. Jadi inilah suatu kelas dan atributnya. Ini cara pembuatan kelasnya tadi. Sangat gampang sekali kalau di NetBeans, tinggal klik new Java class, bikin nama kelasnya apa. Kalau yang ini kan yang biasa kita
biasa kita buatkan Java main class. Kalau Java main class itu ini untuk menjalankan suatu aplikasi di project kita. Kalau ini nggak ada ininya, public static void-nya. Ini aplikasi kelas mobil nggak bisa dijalanin, mesti dipanggil dulu di dalam sini. Nanti kita akan belajar bagaimana untuk memanggil kelas ini dalam suatu aplikasi ini Java main kelasnya biar dijalanin si mobilnya. Jadi perlu dijalanin di sini di main class. Oke, sekian untuk belajar mengenai kelas dan atribut. Cara bikin atributnya sudah kita praktekin, membuat kelasnya juga sudah kita praktekin. Ya, sudah cukup. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan share videonya ke orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.